Nyonya Gu, apakah Anda yakin ingin mengambil kembali semua paten ini? Tanpa paten Anda, usaha Direktur Gu selama bertahun-tahun akan hancur berantakan. Saya yakin robot kecerdasan buatan Anran secara resmi akan diluncurkan dalam 3 hari. Hingga saat ini, jumlah orang yang telah memesan produk ini telah melampaui 180 triliun. Pada saat itu, grup Gusia tidak hanya akan berhasil melantai di bursa saham, tetapi juga CEO Gusinian akan masuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Paten kecerdasan buatan Anran adalah hasil penelitian istri saya. Ini mendorong perkembangan umat manusia dan juga akan memimpin grup Gusia menuju puncak. Saya dan istri saya bertemu di kampus. Kami adalah pasangan hidup dan terlebih lagi mitra bisnis. 3 hari lagi akan menjadi hari jadi pernikahan kami yang ke-7 tahun. Saya akan melamarnya lagi. Saya menyambut semua orang untuk datang dan menyaksikan kebahagiaan kami. Saya dengar Direktur Gu, demi lamaran ini, telah memesan cincin berlian Eternal Love senilai 20 juta rupiah. Direktur Gu sangat mencintai Anda. itu tidak bisa menutupi masalah 7 tahun pernikahan. Dia sudah tidur dengan wanita lain. Jika Anda menandatangani pernyataan ini, Anda dapat mengambil kembali semua paten tanpa syarat dan grup Gusia juga akan menghadapi perubahan besar. Banyak orang yang dikhianati dalam pernikahan menganggap pergi sendirian sebagai hukuman bagi pihak lain. Tetapi bagi saya, itu masih jauh dari cukup. Nyonya Sia, Anda memang hamil. Tetapi karena terlalu lama terpapar radiasi, saat masih muda di laboratorium, menyebabkan kerusakan parah pada tubuh, bayi mengalami kelainan bentuk, harus segera diinduksi. Apakah saya masih bisa hamil lagi nanti? Anda sudah terlalu lama terpapar radiasi, kemungkinan untuk hamil lagi sangat kecil. Namun, jangan putus asa dulu. Saya akan membawa catatan medis Anda untuk berkonsultasi dengan pakar internasional terkemuka. Mungkin masih ada harapan. Yang terpenting sekarang adalah segera menghubungi suami Anda untuk menandatangani formulir operasi. Kalau tidak, nyawa Anda akan terancam. Halo, telepon yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Halo, telepon yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Halo, telepon yang Anda tuju dimatikan. Suami saya mungkin sedang sibuk. Saya akan tanda tangan sendiri saja. Sinian, ini adalah anak pertama kita. Maukah kamu bersikap baik padanya? Tentu saja, anak Gusinian. Harusnya yang paling bahagia. Pasti yang paling bahagia. Sinien, Wanita ini benar-benar beruntung. Setiap pemeriksaan kehamilan, suaminya selalu mendampingi. Benar. Tadi ada seorang wanita, operasi pengakhiran kehamilan saja, dia tanda tangan sendiri. Perbandingan antar manusia memang tidak bisa disamakan. Anran. Anran. Anran, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Aku akan membawamu mencari dokter. Dokter. Dokter, cepat periksa bagaimana keadaan istriku. Suami macam apa kamu ini? Dia baru saja selesai diambil darah. Hanya flu ringan, tidak perlu merepotkan dokter. Sayang, tapi wajahmu benar-benar pucat. Apa benar tidak perlu diperiksa? Tidak perlu, aku tahu betul kondisi tubuhku sendiri. Ayo pulang. Baiklah. Aku tidak ingin melihat penjelasan dan permintaan maafmu yang palsu. Pria yang sudah kotor tidak akan kubutuhkan lagi. Direktur Gu, ini pasti Nyonya Gu, ya? Halo Nyonya Gu, aku adalah mahasiswi yang pernah dibiayai oleh Anda dan Direktur Gu sebelumnya. Sebelum hamil, aku adalah sekretaris pribadi, Direktur Gu. Nyonya Gu, apa Anda punya waktu? Aku ingin mengundang Anda dan Direktur Gu untuk makan malam. Tidak ada waktu. Istriku sedang kurang sehat, kami harus pergi sekarang.
Aku hamil. Sudah saatnya mengakhiri hubungan ini dengan tangan sendiri. Namun, paten yang kudapatkan dengan mengorbankan tubuhku tidak akan kuserahkan begitu saja kepada siapapun. Aku akan mengambilkanmu air. Apa yang kamu lakukan di rumah sakit hari ini? Apakah kamu sakit atau menemani orang lain? Bagaimana mungkin aku sakit? Dan selain dirimu, siapa lagi yang akan kutemani? Aku hanya ke rumah sakit untuk membicarakan proyek kerjasama dengan mereka. Aku tidak mengangkat teleponmu, istriku. Sungguh maafkan aku, mulai sekarang. Aku pasti akan mengangkat teleponmu secepatnya. Baiklah. Kamu percaya atau tidak, aku bisa membuatnya pergi hanya dengan satu panggilan telepon. Sinien, anak kita ingin makan kue kecil yang viral di Chengnan. Baik, aku segera ke sana. Istriku. Aku baru saja menerima telepon, pihak perusahaan bilang ada rapat mendadak yang harus aku hadiri. Aku akan pergi sekarang dan akan kembali untuk menemanimu malam ini. Ternyata yang kamu sebut rapat darurat di masa lalu hanyalah kebohongan untuk bertemu wanita lain. Mari kita bertemu. Aku hamil, anak Sinien. Itu bukan anakku. Mengapa kamu harus memberitahuku soal itu? Hentikan pura-pura tidak tahu. Aku mengandung putra sulung keluarga Gu, yang nantinya bisa mewarisi semua kekayaan keluarga Gu. Jika kamu mau menyerahkan posisimu sekarang juga, aku bisa minta Sinian memberimu bagian lebih banyak. Dari mana datangnya kepercayaan diri yang kamu miliki untuk berpikir bahwa kamu bisa mengendalikan aset keluarga Gu hanya bermodalkan satu embrio? Fakta bahwa dia meninggalkanmu dan menyetir selama 2 jam hanya untuk membelikanku kue kesukaanku. Orang yang paling dia cintai adalah aku. Ungkapan cintamu itu, sampaikan saja sendiri padanya. Sinien. Sinien. Sayang, kenapa kamu lari ke sini? Lihat, ayah dan ibu kita sudah hampir mati karena khawatir. Apa yang ingin kalian lakukan? Direktur Gu bilang, inilah akibatnya kalau tidak patuh. Maafkan saya, Nyonya Gu, ini tunangan saya. Sejak keguguran itu, dia mengalami gangguan mental. Kemana-mana dia bilang dia hamil anak orang lain. Bahkan laporan ini juga palsu. Apakah yang dia katakan benar? Nyonya bertanya padamu. Ya, benar. Maafkan saya, Nyonya Gu. Saya akan membawanya pergi sekarang. Saya tidak akan mengganggu Anda dan Direktur Gu. Sayang, ini salahku. Aku tidak akan pernah membiarkan hal-hal kotor mencemari telingamu lagi. Sinien, apakah kamu akan berselingkuh? Tentu saja tidak. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku berselingkuh? Kudengar kali ini perusahaan Go Public, pihak investor tertarik pada paten kita. Itu semua berkat istriku. Dulu jika bukan karena kamu mengunci diri selama 1 tahun dan berhasil meneliti paten itu, perusahaan tidak akan menjadi seperti hari ini. Ternyata kamu masih ingat. Lalu bagaimana jika aku menarik kembali paten itu? Kenapa kamu akan menariknya kembali? Perusahaan ini adalah buah cinta kita. Lagi pula, aku suamimu. Jika tidak kuberikan padamu, lalu untuk siapa lagi? Sebentar lagi tidak lagi. Sejak kecil ayah saya selingkuh. Setelah ibu memasukkan saya ke universitas, akhirnya dia tidak tahan, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Saya didiagnosis depresi sama seperti ibu. Lama sekali saya tidak mau berbicara dengan orang lain. Hanya grup Gusinian yang selalu mendampingi saya. Dia membantu saya menguburkan ibu, menemani saya saat kuliah, dan membawakan saya makanan. Kemudian, Syah Anran, dia melamar saya saat wisuda. jadilah pacarku. Aku bersumpah akan mencintaimu sepanjang sisa hidup ini dan tidak akan pernah mengecewakanmu. Saya menerimanya. Kami bersama-sama mendirikan grup Gusya. Dia mengurus bisnis,
Saya bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan. Saya mengurung diri di laboratorium selama setahun penuh, mengembangkan paten kecerdasan buatan terdepan di dunia, dan menjadikan grup Gusia pemimpin di industri ini. Hanya karena Gusinian mengatakan dia ingin punya anak, saya memilih untuk mundur dan dengan sukarela menjadi wanita di belakang kesuksesannya, tapi hasilnya... Gusinian, terima kasih telah menemaniku melewati masa tergelap dalam hidup, dan saya juga telah berkorban banyak sekali untuk perusahaan. Kesehatan saya, anak pertama saya. Saya tidak berutang apa-apa lagi padamu. Mulai sekarang, saya hanya akan hidup untuk diri sendiri. Pengacara Chen, tolong buatkan saya draft perjanjian perceraian bersamaan dengan pernyataan penarikan paten dan kirimkan kepada Gusinian. Nyonya Gu, Anda yakin ingin melakukan ini? Panggil saya Direktur Xia. Baik, Direktur Xia. Ini adalah masa kritis bagi perusahaan untuk melakukan IPO. Dan yang dilihat oleh investor adalah paten Anda ini. Apa yang Anda lakukan akan menghancurkan Direktur Gu. Saya tidak berniat menghancurkan siapapun. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Lapor Tuan, kami gagal lagi. Teknologi kecerdasan buatan Anran benar-benar terlalu kuat. Direktur Shen, kami sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap tidak bisa menandingi teknologi Xia Anran. Dia adalah orang yang saya kagumi selama 10 tahun. Apakah aneh kalau kalian tidak bisa menandinginya? Bagaimana kalau kita rekrut saja si Anran? Teknologi mutakhirnya dipadukan dengan laboratorium kami yang mutakhir, pasti akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Jangan bermimpi. Xia Anran dan Gusinian adalah pasangan suami istri yang sangat harmonis selama bertahun, tidak akan memberikan teknologinya kepada kita, melainkan kepada suaminya. Direktur Shen, Nona Xia mendapat masalah. Gusinian selingkuh. Nona Xia ingin bercerai. Dia juga akan membawa semua patennya. Bagus sekali. Hebat, ini rezeki nomplok. Nona Xia pasti sangat sedih. Gusinian benar-benar pantas mendapatkan hukuman. Siapkan mobil, saya akan menjemputnya sendiri. Direktur Shen, yang ingin Anda jemput orangnya atau patennya? Saya mau orangnya dan juga patennya. Sinian, di mana orang tuaku? Bukankah aku sudah bilang padamu, jangan pernah berpikir untuk menggantikan posisinya? Jangan berpikir karena kau hamil, aku tidak akan berani menyentuhmu. Ini anak pertamamu. Apakah kau tega menjadikannya anak haram? Jika kau tidak mau dia jadi anak haram, gugurkan saja. Anak yang sah secara hukum, hanya bisa dia yang melahirkan. Apa kau benar-benar berpikir kau mencintainya? Jika kau mencintainya, kau tidak akan tidur denganku. Apa kau tidak tahu? Seks dan cinta bagi pria itu bisa dipisahkan. Jangan memanfaatkan ketertarikanku padamu untuk menantang cintaku padanya. Aku bisa tidur denganmu, dan juga bisa kuganti. Tapi cintaku hanya untuk dia seorang. Sinian, aku salah. Aku bersumpah tidak akan mencarinya lagi. Sinian, aku dan anak ini sangat merindukanmu. Tinggallah dan temani kami sebentar. Kau sedang hamil. Aku punya banyak cara lain untuk membuatmu nyaman. Aku jamin Xia Anran tidak bisa. Xia Anran, inilah yang dia sebut cintanya padamu. Nyonya, ini bunga dari Direktur Gu untuk Anda. Direktur Gu sibuk bekerja hari ini. Ia akan pulang agak larut. Ia minta Anda tak perlu menunggunya. Makan malam. Aduh, Xiao Gu ini benar-benar baik pada istrinya. Sudah 7 tahun menikah masih romantis. Ia adalah suami teladan di lingkungan kita. Tentu saja, Xiao Xia benar-benar beruntung. Kudengar perusahaan Xiao Gu akan melantai di bursa, menghasilkan banyak sekali uang. Saat itu, ia akan menjadi istri keluarga kaya yang membuat semua orang iri. 10 tahun saling kenal, 7 tahun menikah. Setiap bulan ia selalu mengirimiku sebuket tulip, tanpa pernah bolong sedikit pun. Katanya tulip melambangkan keabadian dan gairah, sama seperti cintanya padaku. Tapi kapan tepatnya cinta ini mulai menjadi tak ada harganya sama sekali? Ku dengar pria yang terlalu setia saat muda, setelah ia sukses dengan karirnya, akan menyesal karena hanya pernah bersama satu wanita.
Gusinian, ternyata kau juga tidak berbeda. Kirimkan bukti perselingkuhannya itu kepadanya. Direktur Xia, sesuai permintaan Anda, barangnya sudah saya kirimkan. Pernyataan pencabutan paten akan berlaku secara paksa sejak hari diterimanya, dan grup Gu Xia tidak akan bisa lagi menggunakan paten Anda Kapan dia akan menerimanya? besok, tepat di hari ulang tahun pernikahan kalian. Baik. Dimulai dari mana, maka disitulah harus berakhir. Istriku, jangan lupa minum asam folat. Kita harus memiliki bayi yang sehat. Aku akan menulis 999 surat cinta istimewa untukmu yang melambangkan bahwa cinta kita akan abadi. Saat kita menua nanti, kita akan duduk di bawah matahari terbenam dan membaca surat cinta itu. Pasti akan sangat membahagiakan. Jika kamu berubah hati, aku akan membakar semuanya, seolah-olah kita tidak pernah mengenal satu sama lain. Kalau begitu, simpanlah seumur hidup. Karena aku tidak akan pernah berubah hati. Aku hanya mencintai Xia Anran seumur hidup dan tidak akan pernah melepaskannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Sayang, apa yang kamu bakar? Sesuatu yang tidak penting, kamu sudah selesai bekerja? Aku baru saja selesai bekerja dan langsung pulang untuk menemuimu, sayang. Bukankah ini baru dibeli 2 hari yang lalu? Sudah habis secepat ini? Sudah habis. Kalau sudah habis, aku akan membelikannya lagi untukmu, sayang. Aku tahu merek lain yang efeknya lebih bagus daripada merek ini. Nanti, kita pasti akan bisa punya bayi. Bagaimana kamu tahu pasti akan berhasil hamil? Apa kamu pernah membelikannya untuk orang lain? Untuk siapa lagi aku bisa membelinya? Aku hanya akan membelikannya untukmu, sayang. Aku hanya mendengar dari orang lain. Aku hanya asal bicara, kenapa kamu gugup? Aku hanya takut kamu terlalu khawatir, sayang. Sayang, aku hanya mencintaimu seorang. Dan bayiku, hanya kamu, sayang, yang bisa melahirkannya. Bukankah hari ini aku menyuruh orang mengirim bunga ke rumah? Belum kamu terima? Sudah ku terima? Kalau sudah diterima, kenapa tidak kamu rawat? Aku ingat setiap kali kamu menerima bunga sebelumnya, kamu selalu segera merawatnya. Tentu saja yang rusak harus dibuang. Padahal aku meminta mereka memilih yang paling segar. Aku akan lihat siapa yang berani menindas istri Gusinian. Sayang, aku angkat dulu telepon kerjaan ini. Sinian, ini semua gara-gara kamu yang hari ini tidak hati-hati, sampai membuat perutku sakit. Jangan bergerak, aku akan segera ke sana. Sayang, ada masalah kecil dengan konferensi pers besok. Aku harus segera pergi sekarang juga. Tidak bisakah kamu tidak pergi? Anggap saja ini sebagai perpisahan terakhir. Jika kita bertemu lagi besok, itu berarti hubungan kita sudah berakhir. Sayang, aku sungguh minta maaf. Masalah ini mendesak. Aku harus pergi hari ini. Besok adalah hari jadi pernikahan kita. Aku pasti akan menemanimu seharian penuh besok. Kita tidak punya hari esok lagi. Gusinian, ketika kamu tahu bahwa kita kehilangan seorang anak, apakah kamu akan sedih seperti aku? Atau kamu malah bersyukur?
Karena wanita di luar sana dan anaknya sedang menunggumu? Istriku, urusan perusahaan agak rumit, malam ini aku harus lembur semalaman, jadi aku tidak akan pulang. Istriku, istirahatlah lebih awal, selamat malam, aku cintamu. Besok adalah hari jadi pernikahan kalian. Dia tidak menemanimu, tetapi malah datang langsung untuk merawatku dan bayi. Ini adalah cincin tunangan yang dipesan khusus untukmu, tapi aku bilang aku menyukainya, jadi dia membiarkanku memakainya dulu untuk iseng. Apa gunanya bernilai 20 miliar rupiah? Itu hanyalah barang bekas yang pernah kupakai. Istriku, kamu benar-benar menderita, aku membiarkanmu memakai cincin sekecil ini. Setelah perusahaan go public, aku akan mencari seseorang untuk membuatkanmu yang benar-benar istimewa. Terima kasih suamiku. Lebih baik begini. Tidak ada lagi rasa. Kasihan yang perlu dipertahankan. Bagaimana Nyonya di sana? Sudah ada orang yang dikirim untuk menjemput. Menghitung waktu, seharusnya sebentar lagi sampai. Entah mengapa, saya masih merasa tidak tenang. Pergi dan pastikan lagi, hari ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Baik. Nyonya, ini gaun yang dipilih langsung oleh Direktur GU untuk Anda dan cocok dengan setelan jasnya, melambangkan bahwa Anda berdua adalah pasangan yang serasi selamanya. Gaunnya tidak perlu diganti. Tapi Nyonya, panggil saja saya Direktur Sia. Atas nama saya, menyematkan nama keluarga Anda, Nyonya Gu, untuk sisa hidup kita. Mohon bimbingannya. Terlalu lama menjadi Nyonya Gu. Semua orang lupa bahwa saya punya nama. Nama saya Xia Anran. Direktur Gu sukses besar dalam karier dan cinta, sungguh membanggakan. Terima kasih banyak. saya dengar investor ini tertarik pada hak paten dan nilai dari Nyonya Gu. Saya ingatkan dengan baik kepada Direktur Gu, jika menyakiti istri, rezeki akan menjauh. Jika mencintai istri, rezeki akan datang dari segala penjuru. Selama Direktur Gu tidak melakukan kesalahan yang dilakukan oleh semua pria di dunia, di masa depan pasti akan sangat cerah. Lihatlah apa yang Anda katakan. Lihatlah perkembangan grup Gusia selama bertahun-tahun ini. Laju cepat seperti roket. Dari situ kita tahu bahwa Direktur Gu ini pasti adalah pria yang paling setia. Tepat sekali. Istri adalah bintang keberuntungan saya. Kami pasti akan langgeng dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Direktur Gu, ada dokumen yang harus Anda tanda tangani sekarang juga. Siapa yang mengirimkannya? Saya. Istriku, kamu datang. Kenapa kamu tidak mengganti baju untuk Nyonya? Apa kamu tidak tahu hari apa ini? Nyonya sendiri yang tidak mau memakainya. Berani membantah. Sekarang pergi ke bagian keuangan, ambil gaji, dan keluar. Jangan salahkan dia, aku sendiri yang tidak mau ganti. Baiklah, jika kamu tidak mau ganti, kita tidak akan ganti. Asalkan kamu senang, kita baik-baik saja. Istriku, semua orang sudah menunggu, ayo kita naik. Gu Xinian, jangan berpura-pura lagi. Kamu sudah lihat barang yang kuberikan padamu? Istriku, foto-foto itu hanya salah paham, dengarkan aku. Aku akan jelaskan setelah kita pulang. Lihat, cincin ini sudah kusiapkan. Ini dirancang oleh desainer perhiasan top yang kucari. Bukankah kamu selalu menginginkannya? Ini. Barang bekas? Aku tidak mau. Berikan padaku. Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan perusahaan? Apakah aku yang menghancurkan perusahaan? Atau kamu yang menghancurkan hubungan kita selama bertahun-tahun ini? Saat kamu tidur dengan wanita itu, saat kamu membiarkannya mengandung anakmu, apakah kamu pernah berpikir itu akan menghancurkan perusahaan? Sayang, aku salah dalam hal ini. Aku pasti akan membereskan wanita itu dan anaknya. Tidak perlu. Bukan begitu? Selama bertahun-tahun ini aku selalu menuruti semua keinginanmu. Apapun yang kamu inginkan, aku langsung memberikannya padamu.
Saat ini adalah masa genting bagi perusahaan untuk go public. Jika kamu terus membuat kekacauan seperti ini, perusahaan akan hancur. Kamu salah. Apa yang aku miliki selama bertahun-tahun ini bukan darimu, tapi aku peroleh sendiri. Saat kamu memakaikan cincin pertunangan itu di jari wanita itu, seharusnya kamu sudah memikirkan hari ini. Bagaimana kamu tahu? Wanita simpananmu setiap hari hanya memikirkan cara untuk naik pangkat. Hari ini, aku mewujudkan keinginannya. Sayang, kita masih punya pakaian pasangan itu bersih. Aku akan menyuruh orang mengantarmu ke belakang untuk berganti. Semua yang berhubungan denganmu membuatku merasa jijik. Hadirin sekalian, namaku Xia Anran. Aku adalah istri sah Gu Xinian, sekaligus satu-satunya penemu paten kecerdasan buatan Anran. Hari ini, aku mengumumkan, aku akan melarang grup Gu Xia menggunakan semua patenku, dan aku akan bercerai dengan Gu Xinian. Cerai? Cerai? Direktur Gu, situasi apa ini? Bukankah semua orang bilang hubungan kalian sangat erat dan akan bertahan selamanya? Tanpa paten itu, investor pasti akan menarik modal mereka. Ini keterlaluan sekali. Bukankah ini sama saja dengan menghancurkan grup Gusia? Bagaimanapun juga, mereka pernah menjadi sepasang suami istri. Dendam sebesar apa yang dimiliki wanita ini. Niat balas dendamnya terlalu kuat. Betul. Tidak akan ada yang membantumu. Keributan yang kamu buat hanya akan memperburuk keadaan ini. Tidak ada gunanya bagi siapapun juga. Maafkan saya, hadirin sekalian. Istri saya sedang melampiaskan kemarahannya. Apa yang dia katakan hanyalah luapan emosi sesaat. Saya harap kalian semua tidak menyebarkan masalah ini. Di acara sepenting ini, Nyonya Gu benar-benar tidak menjaga martabatnya. Direktur Gu, saya harus beritahu Anda, wanita seperti ini tidak boleh dimanjakan terus. Istri yang baik membawa kemakmuran bagi 3 generasi. Istri yang beringas dapat menghancurkan seluruh keluarga. Loh, Nyonya Gu, sekalipun sepasang suami istri sedang bertengkar, Anda tidak boleh menghancurkan karier suami Anda. Jika ada masalah, bukankah kalian seharusnya menyelesaikannya secara pribadi? Apa maksudnya membuat keributan seperti ini? Kamu yang bicara? Atau saya? Jika memang begitu, Biar saya saja. Jika semua orang berpikir itu salah saya, maka lihatlah ini dulu. ini apa ini? Direktur Gu selingkuh. Kalau dia tahu saya adalah presiden direktur grup Xingzhou, apa dia akan curiga kalau saya mengincar patennya dan mulai berhati-hati kepada saya? Direktur Shen, bukankah memang begitu? Tentu saja tidak. Saya sudah menunggunya selama 10 tahun. Bahkan tanpa paten itu, saya pasti orang pertama yang muncul saat dia bercerai. Tapi, Anda sebelumnya bilang Anda menginginkan orangnya dan juga patennya. Dia tidak akan melepaskan patennya dan impian penelitiannya. Dilihat dari modal dan kemampuan, saya adalah pilihan terbaik untuknya. Oh, saya mengerti. Anda ingin mendapatkan orangnya dan patennya sekaligus dalam satu paket. Paket apa? Kedengarannya sungguh tidak enak. Direktur Shen, jangan menatap saya seperti itu. Saya takut. Ingat, mulai sekarang, saya adalah asistenmu. Apa? Gu Xinian, mari kita berpisah secara baik-baik. sayang, saya salah. Saya tidak akan menemui wanita itu lagi. Anggap saja masalah ini tidak pernah terjadi. Kita saling mencintai seperti dulu, ya. Apa yang sudah terjadi, ya terjadi. Tanda tangani saja. Kalau bercerai, mau kemana kamu? Ayahmu sudah meninggal, ibumu sudah meninggal, sekarang kamu sendirian. Selain saya, siapa lagi yang akan mencintaimu sedalam ini? Saya akan... Kalian siapa? Oh, saya adalah sekretaris utama direktur, utama grup Xingzhou,
Shen Zizou. Saya datang hari ini adalah untuk menyampaikan ketulusan Direktur Shen kepada Nona Xia Anran. Grup Xingzhou siap mendanai sepenuhnya untuk membangun laboratorium kelas dunia bagi Nona Xia, menjamin bebas kuman, bebas racun, dan tiada radiasi. Sepenuhnya mendukung Nona Xia untuk mewujudkan impiannya dalam menyejahterakan umat manusia. Shen Zizou, apakah itu yang meskipun keluarganya kaya raya, tetapi tidak mengandalkan ayahnya, dan dalam waktu 3 tahun setelah kembali ke negaranya, berhasil menjadikan perusahaan rintisan masuk ke dalam daftar 10 besar dunia? Lalu, apa keistimewaan Nyonya Gu ini sampai Direktur Shen menunjukkan perhatian sebesar ini padanya? Direktur Shen kami paling menghargai talenta, paten penelitian dan pengembangan Nona Xia tak tertandingi. Talenta sehebat ini, Direktur Gu masih saja sanggup mengkhianatinya. Rupanya ada beberapa pria sama sekali tidak tahu apa itu menghargai. Hanya ketika foto mereka digantung di dinding, barulah hati mereka bisa menjadi tenang. Memangnya kau siapa? Apa kau punya hak untuk bicara di sini? Dia asisten saya. Saya rasa apa yang dia katakan sangatlah benar. Nona Xia, Direktur Shen kami sudah lama mengagumi Anda. Yang saya maksud adalah bakatnya. Ketulusan Direktur Shen benar-benar sudah maksimal. Jika Anda butuh mengenai perceraian Anda dan tempat tinggal setelah perceraian, Direktur Shen akan memberikan bantuan tanpa syarat. Tidak perlu. Kembali dan berikan laporan ini kepada Direktur Shen kalian, bahwa saya dan Anran belum bercerai. Dia adalah istri saya, dan dia tidak perlu ikut campur. Hadirin sekalian, perjamuan hari ini dibatalkan. Gu akan segera memberikan penjelasan yang rinci kepada Anda sekalian di lain hari. Gu Xinian, lepaskan saya. Apa kita harus cegah mereka? Mereka masih suami istri saat ini. Sayang, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Cincin itu kita tidak usah ambil, saya akan merancang yang baru, yang lebih mahal dan lebih baik. Kita akan merayakannya lagi, ulang tahun pernikahan kita. Mari kita mulai dari awal lagi, ya? Gu Xinian, kita sudah berakhir. Kita belum berakhir. Sayang, kita saling mencintai dan saya akan segera punya bayi. Mereka bilang, wanita yang punya bayi akan merasa lebih tenang. Sayang, mari kita punya sekarang juga. Banyak wanita di luar sana yang bisa memberimu anak, jangan sentuh saya. Kau masih marah karena wanita itu, bukan? Jika kau tidak senang, saya bisa membereskan mereka semua, kan? Saya tidak bisa hamil. Apa kau masih tega membereskan mereka? Apa katamu? Kita kehilangan seorang anak. Dokter bilang, aku tidak akan bisa hamil lagi. Seorang Nyonya Gu yang tidak bisa melahirkan. Apa kau masih mau denganku? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Waktu itu, kau sedang menemani wanita lain, pemeriksaan kehamilan. Apa kau mengangkat teleponku saat aku meneleponmu? Anran, ternyata hari itu kau pergi ke rumah sakit untuk menjalani prosedur pengangkatan janin? Istriku, aku yang salah. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku, sayang. Istriku, percayalah padaku. Aku bersumpah aku tidak akan seperti ini lagi. Dan sekarang teknologi medis sudah begitu canggih. Aku akan mencarikan dokter terbaik untukmu. Kita pasti bisa punya anak. Istriku, percayalah padaku. Gu Xinian, saat anak itu lepas dari tubuhku, saat aku tahu aku tidak bisa hamil lagi, kau tahu betapa takutnya aku kalau kau sedih. Aku takut kau tidak bisa menjadi ayah lagi karena aku. Tapi begitu aku keluar dari ruang operasi, aku melihat kau menemani wanita lain pemeriksaan kehamilan. Kau bilang padanya, kau akan membuat anaknya menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Kau tahu saat itu, aku seperti bahan tertawaan? Aku salah. Aku tidak tahu aku bisa sebrengsek ini sebelumnya. Aku tidak bisa melahirkan anak itu. Apa kau masih tega menolaknya? Xinian, kandunganku bermasalah. Tolong, selamatkan anakku. Istriku, Ruyan mengalami kontraksi. Aku harus ke sana sekarang juga. Aku janji padamu, tidak peduli apakah bayi itu lahir atau tidak, aku tidak akan menikahinya. Hanya kamu yang Nyonya Gu.
Gu Xinian, kau tidak mau bercerai? Apakah karena kau masih mencintaiku? Atau karena engkau tidak rela kehilangan patennya? Ada paten atau tidak, yang kucintai selalu hanya kamu. Kita bicarakan ini setelah aku kembali ya. Tingkah lakumu sudah menjawab semuanya. Ini harus berakhir. Nyonya, Direktur Gu sudah memerintahkan selama dia tidak ada, Anda hanya boleh beristirahat di dalam rumah. Dia ingin memenjarakanku? Direktur Gu juga peduli pada Anda. Mohon jangan menyulitkan kami berdua. Gu Xinian tidak akan membiarkanku pergi. Aku harus mencari orang untuk membantuku. Aku akan membantumu. Siapa? Aku akan membantumu. Siapa? Kau asisten dari kepala sekretaris Shen Zizhou? Benar, Nona Xia, ingatanmu sungguh bagus. Kau gila, di luar sini semua orangnya Gu Xinian. Jika ketahuan engkau akan dalam masalah besar. Jadi Nona Xia, kau sedang mengkhawatirkanku? Berapa banyak gaji yang diberikan Shen Zizhou padamu? Untuk merebut paten yang ada di tanganku, kau sampai mengabaikan nyawamu? Jadi Nona Xia berpikir Direktur Shen mengincar paten itu? Lalu apa lagi? Pedagang tidak akan berusaha tanpa keuntungan? Apalagi orang seperti Direktur Shen, jika aku tidak memiliki paten kelas dunia di tanganku, apakah dia masih akan mengirim kalian mendekatiku? Bahkan membantuku bercerai? Untung saja aku menyembunyikan identitasku. Kalau tidak, ucapanmu selanjutnya akan sulit ditanggapi. Betul, Direktur Shen adalah seorang pengusaha. Mungkin dia melakukannya demi keuntungan, tapi aku tidak. Aku datang demi kakak kelas. Kau memanggilku apa? Ini? Anran, ini mahasiswa baru angkatan pertama. Dia punya banyak ide, bagus dalam penelitian ilmiah. Tolong bimbing dia. Kau anak laki-laki kecil dari laboratorium saat itu? Aku ingat. Nama keluargamu adalah Shen. Begini, nama saya Shen Bai. Saya terlalu gugup. Direktur Shen yang terhormat, bahkan jika sangat ingin mendapatkan paten itu, dia pasti tidak akan mempertaruhkan dirinya sendiri, kecuali memang dia tidak mempedulikan nyawanya lagi. Jadi, kakak, sekarang kamu bisa percaya padaku, kan? Saya bisa percaya padamu, tetapi sebelum saya memahami kepribadian Direktur Shen, saya tidak akan bekerja sama dengan beliau. Tidak masalah, Direktur Shen memang tidak terburu-buru, dia memang bisa menunggu. Bagaimana kamu tahu dia mampu menunggu? Kamu bukan dia. Kamu mengikutiku dengan cara yang berbahaya seperti ini, ada apa? Melihat sikap Guzaza terhadapmu, dia tidak akan menceraikanmu dengan mudah. Saya sungguh ingin membantumu. Zaza? Dia melakukan perselingkuhan dalam pernikahan, dan dia masih menunda-nunda untuk tidak menceraikanmu. Bukankah ini keterlaluan? Lalu, apa tujuanmu membantuku? Apa? Tentu saja karena saya sudah lama menunggu kakak melajang, selama 10 tahun. Kamu tidak bisa menipu Guzaza agar menandatangani surat cerai, kamu tidak akan bisa melakukannya, tapi Qin Ruyan bisa. Selama surat cerai itu bisa didapatkan, masalah selanjutnya, serahkan padaku. Asal kamu bisa membuat Gu Xinian menandatangani surat cerai, saya akan pergi dari sini dan membiarkan kalian bersatu saja. Selama kamu bisa membuat Gu Xinian menandatangani surat cerai ini, aku akan pergi dari sini dan merelakanmu. Dokter bilang kamu tidak terluka, lain kali berhati-hatilah. Xinian, kamu mau menempatkan aku dan anak kita di mana? Tentu saja, kamu harus melahirkan anak ini dengan tenang, lalu serahkan pada Anran.
Setelah itu, dia akan menjadi anak Anran. Tidak. Sinian, aku mohon jangan berikan anak ini pada Xia Anran. Ini anakku, dia tidak akan menyayanginya dengan tulus. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu. Kamu tidak punya pilihan untuk setuju atau tidak. Lagi pula, aku peringatkan kamu, jika kamu berani mencari Xia Anran lagi, anak ini juga tidak bisa melindungimu. Sinian, jangan. Sinian. Anakku. Anakku. Gusinian, kamu memaksaku melakukan ini. Aku bekerja sama denganmu? Xia Anran, sudah tidak mencintaimu lagi. Semua yang kulakukan ini demi kamu, demi anak kita. Direktur Gu, berita perceraian Anda dengan Nyonya sudah tersebar. Para investor berbondong-bondong menarik modal, mitra kerja juga ingin memutuskan kerjasama. Tidak peduli bagaimana kami menjelaskan, itu tidak ada gunanya. Segera adakan konferensi pers, aku akan hadir bersamanya, maka rumor itu dengan sendirinya akan terpecahkan. Tapi, apakah Nyonya mau bekerja sama? Dia hanya sedang mengambek saja padaku. Tidak mungkin kan dia benar-benar ingin perusahaan bangkrut. Baik, saya akan segera siapkan. Tunggu. Pergi dan siapkan buket bunga tulip, kirimkan ke rumah, lalu carikan saya desainer perhiasan terbaik. Saya ingin mendesain ulang cincin berlian untuknya. Baik. Sinian, ada beberapa berkas yang membutuhkan tanda tanganmu. Kenapa kamu di sini? Aku bersedia menuruti semua maumu. Hanya saja dokter bilang, aku perlu lebih banyak bergerak agar nanti mudah melahirkan. Aku hanya ingin kembali ke posisi kerjaku yang semula, agar anak ini juga bisa melihatmu setiap hari. Sinian, kumohon jangan usir aku, ya. Aku tidak akan merepotkanmu. Jika Nyonya datang, aku pasti akan bersembunyi jauh-jauh. Dengan keadaanku sekarang, tidak ada perusahaan yang mau menerimaku. Aku hanya ingin mencari sesuatu untuk dikerjakan. Lagi pula, ini adalah kehamilan pertamaku, aku cukup takut. Jika aku bisa berada di belakangmu, jika terjadi bahaya, kamu masih bisa menyelamatkanku tepat pada waktunya. Tolong ya. Baiklah, demi anak ini, kamu boleh tetap di sini dulu. Tetapi jika kamu berani bermain curang lagi, kamu tahu konsekuensinya. Aku janji, aku pasti akan mendengarkanmu. Ini... Dan ini... Apa ini? Sinian, Ada apa kau memanggilku? aku... Bayi itu menendangku, Sinian. Cepat sentuh. Aneh. Kenapa dia tidak menendang lagi? Mungkin bayinya sudah tidur. Bayi sekecil itu, apa dia benar-benar bisa menendang orang? Mana mungkin aku membohongimu tentang hal seperti ini. Lagi pula, dokter bilang, nanti bayinya hanya akan semakin nakal. Aduh, cepat tanda tangan. Sebentar lagi aku harus pergi bekerja. Ini. Baiklah. Jangan terlalu lelah, kerjakan saja pekerjaan yang ringan. Aku mengerti. Kalau begitu aku pergi bekerja dulu. Halo, aku sudah mendapatkannya. Bagaimana aku harus memberikannya padamu? Sekarang turun ke bawah, akan ada orang yang mencarimu. Direktur Shen, Gu Xinian sudah menandatanganinya. Bagus sekali. Atur orang untuk segera memproses berkasnya. Hari ini juga aku harus melihat akta cerai itu. Tidak peduli kau mau atau tidak, apapun yang kau inginkan, aku akan berikan segalanya padamu. Presiden Direktur, Ibu tua baru saja sembuh dari depresi. Jika dia tahu Anda menghancurkan pernikahan orang lain dan menikahi istri orang lain, dia bisa terkejut. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Coba Anda pikirkan, siapa orang yang paling dibenci Nyonya tua sepanjang hidupnya? Aku dan dia bukanlah orang ketiga yang mengganggu rumah tangga orang lain.
Aku tentu saja tahu itu. Kalau tidak, Anda tidak akan menunggu selama ini. Tetapi pada saatnya Gusinian pasti akan merebut kembali Nona Sia. Dia pasti akan memfitnah dan mengatakan bahwa Anda adalah perusak rumah tangga. Jika rumor itu tersebar luas, konsekuensi tidak dapat dibayangkan. Anda harus waspada. Aku mengerti. Kamu urus dulu surat cerainya. Baik. Ini aku sendiri yang memilihnya untukmu. Suka tidak? Aku dengar kamu ingin mengadakan konferensi pers. Benar. Aku harap istriku ikut denganku untuk mengklarifikasi rumor perceraian itu dan menstabilkan situasi perusahaan. Perceraian itu bukan rumor. Aku tidak akan menandatangani perjanjian perceraian. Kau akan selamanya menjadi istriku. Apa kau mau mengurungku seumur hidup? Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Aku sudah bertanya kepada dokter, selama kita menjalani perawatan dengan baik, masih ada harapan untuk hamil. Ditambah lagi, aku sudah memanggil ahli terapi terbaik, dia akan tiba besok. 2 hari ini, kau istirahat saja yang baik di rumah. Lalu bagaimana kalau terapinya tidak berhasil? Kalau begitu, kita akan menjemput anak Qin Ruyan. Istriku, aku percaya padamu, kau pasti akan memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Kau memintaku membesarkan anakmu dan orang ketiga itu? Kamu menyuruhku membesarkan anakmu dengan wanita simpananmu? Aku tahu, istriku, hal ini tidak adil bagimu, tetapi semua ini demi kebaikanmu. Pikirkan, jika orang luar tahu bahwa kamu tidak bisa memiliki anak, gosip dan desas-desus semacam ini bukan sesuatu yang sanggup kamu tanggung. Jadi, dengan kata lain, aku harus berterima kasih kepadamu. Tidak peduli apapun yang orang katakan, sekalipun aku harus sendirian sampai mati, aku tidak akan membesarkan anakmu dengan wanita simpanan itu. Cukup. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Bukankah aku sudah cukup baik kepadamu selama bertahun-tahun ini? Pria mana di luar sana yang tidak memiliki wanita lain? Aku hanya punya kamu sebagai istriku selama bertahun-tahun ini. Aku juga seorang pria, aku butuh wibawa, aku butuh harga diri. Kenapa kamu tidak bisa memahamiku? Wibawa yang kamu maksud adalah perselingkuhan, memelihara wanita simpanan, dan anak haram. Gusinian, ini pasti dirimu yang sebenarnya, kan? Direktur Gu, gawat. Para pemegang saham entah kenapa, tiba-tiba mulai membuat keributan. Tunggu. Aku harap kamu mengerti, semua hubunganku dengan wanita di luar hanyalah basa-basi belaka. Perasaanku padamu tidak pernah berubah. Aku akan pergi ke perusahaan sekarang, seseorang akan menjemputmu sebentar lagi. Keluar. Kamu bebas. Anda tidak mungkin menyesal telah bercerai dengan Gusinian, kan? Aku mengerjai Gusinian, dia pasti sangat membenciku. Aku khawatir dia akan gelap mata, dan akan melakukan apapun untuk menyeretku kembali. Ikatan perasaan 10 tahunku dengannya tidak bisa hanya dengan selembar surat cerai, langsung selesai begitu saja. Dia mungkin sedang banyak masalah akhir-akhir ini, jadi tidak bisa mengurus Anda. Kekacauan para pemegang saham itu perbuatanmu? Kamu hanya asisten sekretaris? Bagaimana kamu bisa punya kemampuan menghasut para pemegang saham itu? Bukankah kakak sudah bilang, para pebisnis tidak akan bertindak jika tidak ada untungnya? Hanya perlu memberitahu para pemegang saham ini bahwa Anda sudah bulat tekadnya bercerai dengannya, mereka pasti akan mencari masalah dengan Gusinian. Kamu membantuku sebegitu besarnya? Bukan hanya karena kita satu perguruan, tapi juga demi Direktur Shen kalian, kan? Nanti kakak akan tahu, Direktur Shen kami adalah orang yang benar-benar bisa dipercaya. Paten kecerdasan buatan Anran berhubungan dengan perkembangan masa depan seluruh manusia. Aku tidak mau menyerahkannya begitu saja. Kali ini kamu menyelamatkanku. Aku akan membalas budimu nanti. Kakak kelas masih belum bisa mempercayaiku? Jujur saja, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu mengenai masalah sepenting paten ini. Memang tidak mungkin percaya sepenuhnya. Kejujuran kakak kelas benar-benar menyakitkan. Aku kira pengakuan cintaku yang tiba-tiba waktu itu membuat kakak kelas terkejut. Waktu itu aku juga sudah menjelaskannya padamu. Kita tidak cocok. Coba katakan, apa yang tidak cocok? Aku lebih tua darimu.
Lebih tua itu bagus, lebih tua lebih penyayang. Aku sudah bercerai. Kebetulan aku belum punya pengalaman. Kakak bisa mengajariku. Aku tidak suka yang lebih muda. Yang lebih muda itu bagus, punya perut berotot, dan penuh tenaga. Dijamin kakak puas. Tidak percaya? Coba pegang. Tak percaya? Sentuh saja. Ternyata ada. Kakak mau menyentuh lebih dalam lagi? Aduh, fokus saja menyetir. Sepertinya kakak sangat puas ya. Diam kau. Kau sebenarnya mau membawaku kemana? Menemui seorang kenalan lama. Jangan-jangan kau merencanakan sesuatu? Jangan khawatir, adik saat ini belum tega. Menjual kakak? Ayo. Direktur Gu, Anda harus memberi kami penjelasan hari ini. Jika Anda bercerai dengan Nyonya Gu, apakah paten ini masih bisa kami gunakan? Kalian adalah pasangan suami istri yang sah, pembagian harta bersama, bisa memberinya lebih banyak uang, tetapi paten ini adalah sumber uang grup Gu Xia. Tidak boleh sedikit pun dibiarkan dia bawa pergi. Jika benar-benar tidak bisa, kita akan menyewa pengacara perceraian paling profesional. Jika dia tidak mau, kita suruh dia pergi tanpa membawa harta apapun. Saya setuju. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh membiarkan perceraian kalian. Memutus jalur keuangan kita. Cukup, saya ulangi sekali lagi. Kami tidak akan bercerai. Kalian juga jangan coba-coba menargetkannya. Saya akan mengatasi krisis ini. Rapat selesai. Orang-orang Cloud ini sungguh sulit dihadapi. Yang mereka lihat hanyalah keuntungan. Setelah konferensi pers dibuka, mereka tentu tidak akan banyak bicara lagi. Lagi pula, Anda sangat melindungi Nyonya. Pasti suatu hari nanti, Nyonya akan mengerti maksud baik Anda. Berapa lama lagi? Konferensi pers dimulai. Tinggal 2 jam lagi. Bagaimana keadaan Nyonya? Pengawal belum membalas pesan, tapi Nyonya pasti ada di rumah, menunggu Anda mengirim orang untuk menjemputnya. Kau sendiri yang menjemputnya. Di perjalanan beritahu dia betapa pentingnya konferensi pers kali ini. Tenangkan perasaannya. Baik, Direktur Gu. Direktur Gu, terkait rumor keretakan pernikahan Anda dan Nyonya Gu, apakah itu benar? Jika bercerai, apakah grup Gu Xia masih dapat terus menggunakan paten teknologi kecerdasan buatan Anran? Tidak ada keretakan dalam pernikahan. Semua ini hanya salah paham. Semua foto itu dipalsukan oleh AI. Saya sudah jelaskan pada Nyonya dan sudah mendapatkan pengertian darinya. Saya mohon pada semua rekan kerjasama untuk tidak perlu khawatir, paten kecerdasan buatan Anran masih merupakan teknologi eksklusif grup Gu Xia kami. Kalau begitu, untuk konferensi pers hari ini, apakah Nyonya Gu akan hadir? Dia sedang dalam perjalanan kemari sekarang. Direktur Gu tampaknya sangat percaya diri dengan hubungan Anda dengan Nyonya Anda. Tentu. Saya dan Nyonya saling mencintai selama 10 tahun, tidak hanya beberapa foto palsu yang bisa menodai hubungan kami. Direktur Gu, gawat, Nyonya kabur. Apa? Baik, saya mengerti. Direktur Gu sudah saya selidiki. Itu adalah sekretaris utama dari Shen Zizhou, grup Xingzhou. Dia membawa surat perjanjian cerai yang Anda tanda tangani, pergi ke kantor catatan sipil, dan langsung memproses akta cerai. Pengawal juga dilumpuhkan oleh orang-orang mereka. Dari mana perjanjian cerai itu berasal? Dari Qin Ruyan. Aduh, cepat tanda tangani. Saya masih harus keluar untuk bekerja sebentar lagi. Ini. Demi menceraikan saya, bahkan Qin Ruyan pun dimanfaatkan. Ada lagi, istri Anda mengunggah akta cerai kalian di Weibo, mengumumkan perceraian kalian. Perusahaan untuk Anda, semua paten, dia ambil semuanya. Dasar Xia Anran. Demi menceraikan saya, berani-beraninya bersekongkol dengan orang luar. Betapa kejamnya hati dia. Direktur Gu, yang paling penting sekarang menstabilkan situasi perusahaan. Saat ini, para eksekutif, perusahaan, investor, dan mitra bisnis semuanya menunggu balasan dari Anda. Balas apa? Orangnya sudah pergi, apa yang harus saya balas? Kalian sekarang segera pergi dan cari dia. Saya tidak peduli dia lari ke ujung dunia, kalian harus membawa dia kembali. Baik, Direktur Gu, ayo. Xianran, jangan harap kamu bisa meninggalkanku. Saat hidup kamu adalah milikku, saat mati kamu adalah hantuku. Ya ampun, apa direktur utama dan Nyonya benar-benar bercerai?
Lalu bagaimana dengan perusahaan? Tanpa paten Nyonya, apakah perusahaan akan bangkrut? Tidak sampai bangkrut, tapi kerjasama pasti terpengaruh. Fasilitas kita yang menggiurkan itu akan hilang. Kalian terlalu melebih-lebihkan. Xia Anran, selama Direktur Gu ada, perusahaan pasti akan seperti sebelumnya. Hanya sebuah paten kan? Aku tidak percaya. Perusahaan tidak akan berjalan tanpanya. Direktur Gu datang. Xinyan. Perjanjian cerai itu kau tipu aku untuk menandatanganinya, iya kan? Xinyan, dengarkan aku. Apa aku tidak pernah bilang padamu untuk tidak mencari niat buruk lagi? Jangan pernah mencarinya lagi. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Aku benar-benar menyesal telah membiarkanmu saat itu. Jika aku menyingkirkanmu lebih awal, Anran tidak akan meninggalkanku. Xinyan, apa yang akan kau lakukan? Xinyan, cepat selamatkan anak kita. Xinyan, cepat selamatkan anak kita. Anran pasti tidak mau membesarkan benih haram di perutmu, makanya dia berpisah dariku. Begitu benih di perutmu itu hilang, Anran pasti akan kembali padaku. Jangan-jangan, Xinyan, apa yang akan kamu lakukan? Apa maumu? Jangan. Xinyan, kamu tidak bisa melakukan ini pada kita, Xinyan. Apa salahku? Aku hanya karena terlalu mencintaimu, makanya jadi begini, Xinyan. Kesalahanmu adalah seharusnya kamu tidak biarkan Anran tahu tentang keberadaanmu. Seharusnya kamu tidak berusaha mengambil hal-hal yang bukan milikmu. Seharusnya kamu tidak berkhayal untuk menggantikan posisinya. Jika kamu patuh dan menurut, kamu dan anak itu akan memiliki kekayaan dan kemuliaan tanpa akhir. Sekarang semua ini, kamu cari masalah sendiri. Xinyan, kamu juga mencintaiku, kan? Kalau tidak, kamu tidak akan membiarkan aku mengandung anakmu. Aku sudah bilang, sejak awal sampai akhir, yang kucintai hanyalah Anran. Yang kucintai hanyalah Anran. Aku sungguh tidak percaya. Kamu bohong. Kamu masih berani bilang kamu mencintainya. Sampai saat ini, dasar kamu orang munafik. Yang kamu cintai hanyalah paten milik Xia Anran. Yang kamu cintai hanyalah kemampuannya menghasilkan uang untukmu. Kamu sama sekali memang tidak mencintainya. Kalau tidak, kenapa kamu mau tidur denganku? Dia juga sama sekali tidak mencintaimu. Kalau tidak, dia tidak akan pergi begitu saja. Bisa kamu ulangi lagi? Aku ulangi 100 kali pun. Ini tetap kenyataan. Kamu tidak mencintainya, dan dia juga tidak mencintaimu. Diam kau. Hahaha. Kamu langsung marah begini? Tahukah kamu bahwa penampilanmu saat ini mengingatkanku pada satu kata? Apa itu? Yaitu kemarahan tanpa daya. Sebenarnya, kamu tidak mencintainya seperti yang kamu bayangkan. Bahkan jika bukan aku, akan ada orang lain. Begitu dia tahu kamu selingkuh, dia tetap akan menceraikanmu. Kamu sekarang melampiaskan semua kemarahanmu padaku dan anak ini, hanya karena kamu tidak berani mengakui bahwa kamu hanyalah seorang pengecut munafik. Semua karena kemunafikanmu yang palsu itu. Xia Anran pasti sangat membencimu, sangat muak, maka dia pergi tanpa pernah menoleh ke belakang. Diam, aku bilang diam. Bukan aku yang mengusir Xia Anran, tapi kamu sendiri. Kamu sendiri. Xia Anran tidak akan kembali. Hanya aku dan anak ini yang paling dekat denganmu. Tidak mungkin. Aku tidak pernah berpikir untuk berpisah dengan Anran. Dia mencintaiku. Hanya ada aku di hatinya. Dulu aku salah dalam mengakui kesalahanku. Sekarang selama aku membereskan kesalahan ini dengan baik, dia akan tetap kembali mencariku. Tidak, Gu Xinyan. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Gu Xinyan, lepaskan aku. Gu Xinyan. Sudah terlacak. Nyonya sekarang ada di Ganceng. Kenapa dia ada di sana? Yang membawanya pergi adalah asisten kecil sekretaris Li. Identitasnya juga sudah kami selidiki. Dia adalah presiden grup Xingzhou, Shen Zizhou. Shen Zizhou? Mereka pasti menginginkan paten Nyonya. Nyonya pasti sudah ditipu oleh mereka. Ini rumahmu. Rumah di sini setidaknya bernilai 20 miliar rupiah. Kamu hanya seorang asisten kecil, bagaimana bisa membeli rumah di sini? Celaka. Lupa mencari rumah lama lebih dulu? Oh, ini rumah kerabatku. Aku hanya seorang asisten kecil. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Aku hanya tinggal sementara. Kalau begitu, itu lebih tidak baik lagi. Bagaimana jika kerabatmu pulang dan melihat orang asing tidak bagus? Sebaiknya aku menginap di hotel saja.
Kerabatku sedang pergi ke luar negeri, tidak akan kembali dalam waktu dekat. Lagi pula kakak, jika kamu tinggal di luar dan Gu Xinian mencarimu, betapa sangat berbahayanya itu. Lagi pula, aku sudah bilang, aku akan membawamu bertemu dengan seseorang dari masa lalu. Seseorang dari masa lalu ya? Siapa? Ini aku. Kenapa tidak mengenaliku? Profesor. Profesor, tidak kusangka Anda yang selama ini meminta teman sekelas Shen untuk membantuku. Anda bukan hanya guruku, tapi juga penyelamatku. Kenapa kamu masih bersikap begitu formal denganku? Kamu adalah murid kesayanganku, aku tidak mungkin membiarkanmu menderita. Astaga, jujur saja, aku sudah lama tidak menyukai Gu Xinian. Hanya saja saat itu kalian begitu saling mencintai, aku merasa tidak nyaman untuk berkomentar apapun. Bercerai adalah hal yang baik, semuanya masih bisa diperbaiki. Teman sekelas Shen adalah orangnya yang dapat sangat dipercaya dan dia punya kemampuan melindungimu. Kamu bisa menaruh kepercayaan 100% padanya. Profesor, teman sekelas Shen sudah banyak membantuku. Dia sendiri juga seorang pekerja, dan rumah yang ditinggalinya itu juga milik kerabatnya. Aku tidak enak terus-menerus merepotkannya di sini. Kamu tidak tahu siapa dia. Saya hanyalah seorang karyawan biasa, adik yang sudah lama mengagumi kakak. Kalau begitu, saya tidak boleh merepotkan teman sekelas Shen. Saya ingin fokus menyelesaikan karier saya terlebih dahulu, tapi lokasinya tidak bisa memilih Gangcheng. Gangcheng memiliki grup Xingzhou, itu adalah perusahaan pesaing terbesar, mereka sangat kuat, persaingannya sungguh terlalu besar. Meskipun saya yakin teknologi saya tidak akan kalah, tetapi sebelum skala bisnisnya terbentuk, menghindari konflik adalah cara terbaik untuk melindungi diri. Dasar bocah tengik, masih saja menyembunyikan identitas. Sekarang kena batunya kan? Sepertinya saya menganggap kakak sebagai orang dekat, tetapi kakak menganggap saya sebagai pesaing. Ya. Saya tidak bicara tentang kamu, lagi pula kamu bukan direktur Shen. Saya dengar grup Xingzhou memiliki teknologi penelitian ilmiah sendiri, yang dikembangkan sendiri oleh direktur Shen, hanya saja masih belum sempurna. Mungkin saja direktur Shen kalian sudah bersiap-siap untuk melampaui saya. Lalu, bukankah lebih baik jika kalian bekerja sama? Bapak tahu, jika teknologi itu digunakan dengan baik, itu akan sangat bermanfaat bagi manusia. Jika digunakan dengan buruk, itu akan mendukung kejahatan. Semuanya tergantung pada karakter dari pengambil keputusan. Direktur Shen ini tidak cocok. Apanya yang tidak cocok? Aku kan tidak membicarakanmu, kenapa kamu marah? Aku? Maksudku, kamu tidak bisa bilang semua orang bermarga Shen itu tidak becus. Anak muda jangan terlalu gegabah, marga Shen milikmu dengan marga Shen miliknya, itu beda kelas. Sudah. Aku benar-benar tidak mengerti kesenangan kalian anak muda. Intinya, sampai kamu mendapatkan tempat tinggal yang tetap, tinggallah di sini dengan tenang, agar Gu Xinian tidak mengganggumu. Tapi, aku baru saja bercerai. Jika aku terus tinggal di sini, aku khawatir itu akan merusak reputasinya. Omong kosong. Dia pasti senang bukan main. Masih peduli reputasi? Apakah kamu mementingkan reputasi? Atau Anran? Lihat apa yang guru katakan, reputasi dan Anran, bukan berarti aku harus memilih salah satu, aku tidak bisa mendapatkan keduanya. Nah, itu baru benar. Cinta harus diungkapkan, jangan sampai kamu melewatkan kesempatan ini, lalu kamu datang lagi, menemuiku sambil menangis. Kau? Aku pernah mencarimu, tapi aku tidak pernah menangis. Guru hanya asal bicara. Kau pura-pura tegar saja. Baiklah, tugasku sudah selesai. Istriku sudah menungguku pulang untuk makan malam. Tugas? Aku akan mengantar guru. Aku hanya bisa membantumu sampai di sini saja. Cepat selesaikan masalah dengan ibumu. Jika Anran mendapat masalah di sini, aku tidak akan memaafkanmu. Baik, aku tahu. Bagaimana? Apakah sekarang kamu lebih percaya padaku? Kamu sampai mengundang gurumu ke sini. Sebenarnya, kamu ingin aku percaya apa? Percaya bahwa aku sangat merindukanmu, Kak. Siang dan malam, sampai aku tidak bisa tidur. Kak,
Jangan terlalu curiga padaku. Aku hanya ingin kau percaya bahwa cintaku padamu bisa tulus dan bersih. Kau bisa mencobanya denganku. Aku tidak bisa hamil. Apa katamu? Aku tidak bisa hamil. Tidak akan pernah bisa punya anak seumur hidup ini. Jangan bilang kau tidak keberatan. Perkataan pria seperti itu tidak bisa dipercaya. Meskipun kau tidak keberatan, keluargamu juga tidak akan setuju. Aku... Maaf mengganggu. Aku pergi sekarang. Aku yang pergi. Ada makanan di dapur. Kau harus memakannya. Pergi secepat ini, padahal bilang tidak keberatan. Benar-benar kata-kata pria. Tindakanlah yang merupakan ekspresi paling jujur. Lebih baik begini. Adik pantas mendapatkan orang yang lebih baik. Istriku, aku susah sekali mencarimu. Aturkan operasi untukku. Direktur Shen, Anda sakit apa? Aku mau vasektomi. Direktur Shen, jangan. Direktur Shen, ini bukan lelucon. Anda harus memikirkannya matang-matang. Lihat, apakah aku terlihat sedang bercanda? Lalu, apa alasannya? Dia bilang, dia tidak bisa hamil. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Dia takut aku akan seperti Gusinian, berselingkuh dan punya anak di luar nikah. Aku akan membuktikannya padanya dengan tindakan nyata bahwa aku tidak harus punya anak. Dia tidak bisa hamil, dan aku pasti tidak akan punya anak dengan orang lain. Direktur Shen, Anda harus memikirkannya baik-baik. Jika Nyonya besar sampai tahu hal ini, pasti akan terjadi keributan besar. Sembunyikan dulu kepada ibuku. Katakan saja ada masalah kesehatan pada diriku. Nona Xia, jika Anda tidak segera mengiyakan, Direktur Shen terpaksa akan menahan diri dari memiliki keturunan. Dokter, silakan lakukan. Kamu pergilah. Sayang, pulanglah bersamaku. Kita sudah bercerai. Tidak. Sayang, kita berjanji untuk saling mencintai selamanya. Cintai aku lagi, mau ya? Kaulah yang pertama mengkhianati hubungan kita. Tidak ada kesempatan kedua bagi pengkhianat. Sayang, aku tahu ini semua karena anak dari wanita sialan itu dan kau marah padaku, bukan? Percayalah padaku, aku benar-benar tahu aku salah. Aku sudah membereskan semua ini. Lihatlah. Gusinian, kau tidak bisa melakukan ini padaku, Gusinian. Apa yang kau lakukan padanya? Aku sudah mengeluarkan anak haram yang dikandung wanita sialan ini. Sayang, kau tidak perlu lagi membesarkan anak orang lain. Aku juga sudah mengusirnya dari perusahaan. Dia tidak akan lagi menghalangi kita. Sayang, senang kan? Dia mengandung anakmu. Bagaimana kau bisa sekejam itu? Sejak awal sampai sekarang, yang ku benci hanya kau, bukan dia. Tidak. Bukan begitu, sayang. Kenapa kau membenciku? Aku tahu, kau bilang ingin bercerai denganku. Bukankah kau hanya ingin aku memilih salah satu di antara kalian? Aku memilihmu, kembalilah bersamaku. Mau, ya? 10 tahun saling mengenal denganmu, Gusinian. Ku tidak pernah benar-benar mengenalimu. Direktur Shen, Nyonya besar, baru saja menelepon, memintamu kembali ke rumah utama. Bilang saja saya sibuk beberapa hari ini, dan dalam keadaan seperti ini saya tidak bisa menemuinya. Baik, kalau begitu saya akan mencarikan perawat untuk Anda. Anda ingin perawat pria atau perawat wanita? Tidak perlu keduanya. Anda ingin saya yang datang merawat? Boleh juga. Saya akan mengatur urusan perusahaan sebentar, lalu segera ke sana. Rumah saya tidak kosong, Anda malah mau jadi nyamuk. Saya mengerti. Anda tenang saja. Saya akan mengawasi perusahaan dengan baik, dan tidak akan membiarkan apapun mengganggu Anda dan Nona Xia. Satu lagi, atas nama Xia Anran, daftarkanlah sebuah laboratorium, semua biayanya, keluarkan dari rekening saya. Direktur Shen, ini berarti Anda menguras sumber daya penelitian grup Xingzhou hanya demi Nona Xia, ya? Memangnya tidak boleh? Boleh.
Uang Anda, orang Anda, kemanapun Anda bilang kita harus pergi, kita akan pergi, pasti akan saya urus. Meskipun tidak ada paten saya, grup Gusia dengan pengalaman bertahun-tahun tetap bisa beroperasi seperti biasa. Kau kembalilah. Saya tidak ingin lagi terlalu banyak berurusan denganmu. Tidak ingin berurusan dengan saya? Lalu kau ingin berurusan dengan siapa? Dengan si Shen itu? Dengan siapapun, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau yang memaksa saya melakukan ini. Apa yang akan kau lakukan? Saya sudah membujukmu, tapi kau tetap tidak mau mendengarkan. Jadi saya terpaksa mengambil jalan ini. Benda apa ini? Ini adalah hal yang bagus yang akan membuatmu menurut. Percayalah padaku. Istriku, saya jamin hanya ada kamu seorang setelah ini. Tidak peduli kamu bisa punya anak atau tidak, kita harus tetap bersama. Ayo sayang, setelah suntikan ini, kita akan sampai di rumah. Lepaskan saya, kita sudah bercerai. Yang sudah bercerai juga, bisa rujuk. Saya akan beritahu kamu, kamu tidak boleh meninggalkan saya. Apakah masalah di perusahaan belum cukup? Saya membawa istri saya pergi, apa urusannya denganmu? Tidak tahu apa artinya bercerai ya? Baik, biar saya ajari kamu. Kalau begitu biar aku ajari kamu. Shenbai, jangan. Dia baru saja hampir mencelakaimu, tapi kamu masih melindunginya. Bukan begitu. Kamu tidak terlibat. Masalahku dengannya tidak boleh melibatkanmu lagi. Ternyata kamu mengkhawatirkanku. Tenang saja, aku tidak akan membunuhnya. Kalau aku membunuhnya, aku akan dipenjara. Aku tidak sebodoh itu. Lagi pula, aku masih menunggu kakak menikah denganku. Shenbai. Kamu memanggilnya apa? Shenbai? Xia Anran? Kamu mudah sekali dibohongi. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa barang bekas yang sudah bercerai benar-benar akan ada yang mau? Dia sama sekali tidak bernama Shenbai. Dia bernama Shen Zizhou. Grup Xinghe Shen Zizhou. Apa yang dia katakan? Benar. Dengarkan penjelasanku. Kamu benar-benar Shen Zizhou? Ternyata, kamu selalu membohongiku. Aku tidak sengaja membohongimu. Aku takut jika kamu tahu identitas asliku, kamu akan menjauhiku. Apa kamu berani bilang? Tujuanmu bukanlah paten itu? Aku tidak mau membohongimu. Tujuanku memang paten itu, tapi aku lebih berharap kamu bahagia. Aku bersumpah, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Kalian para pria suka sekali bersumpah, ya? Dulu juga ada yang mengatakan padaku bahwa dia tak akan mendua. Tapi hasilnya bagaimana? Sumpah kalian tidak ada bedanya dengan gonggongan anjing. Aku berbeda dengannya. Kamu menyelamatkanku dan juga membohongiku. Kita impas. Anran. Kamu juga tidak sehebat itu. Setidaknya, aku pernah memilikinya. Grup Gusia milikmu, tunggu saja sampai bangkrut. Namamu tidak pantas disandingkan dengannya. Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas, dan dia tidak mau menemuiku. Katakan padaku, bagaimana caranya agar dia mau memaafkanku? Bapak Presiden Direktur, Nona Xia baru saja mengalami kebohongan seorang pria, dan Bapak membohonginya lagi. Wajar saja dia marah kepada Anda, itu bisa dimaklumi. Namun, Bapak sudah berbuat begitu baik padanya,
Setelah amarahnya mereda, dia pasti akan mengerti Bapak. Sejak awal, seharusnya aku tidak membohonginya. Direktur Shen, lamaran ini seolah-olah sia-sia. Saya sudah tahu bahwa anak itu cepat atau lambat akan gagal. Saya, gurumu, kemampuan menilai orang dan situasi, tidak pernah salah. Anda bilang dia bisa diandalkan, tapi ternyata salah. Saya juga tidak tahu. Dia akan bermain peta umpet identitas seperti itu. Lalu bagaimana denganmu? Selanjutnya, apa rencanamu? Saat ini, banyak orang menunggu peluncuran teknologi kecerdasan buatan Anran. Saya ingin pergi ke Sucheng, mendirikan sebuah laboratorium, dan memulai dari awal. Bagaimana menurut Anda, Guru? Tidak bagus. Kamu ini melarikan diri. Saya melarikan diri bagaimana? Jangan kira saya tidak tahu. Perusahaan cabang grup Xingzhou tersebar di seluruh negeri. Satu-satunya tempat yang belum mereka masuki adalah Sucheng. Coba jelaskan padaku. Guru, kamu sebenarnya menghindari siapa? Guru, apakah ada yang pernah bilang, Anda ini sangat suka bergosip sekali? Apa kamu takut jika tetap di Gangchen? Kamu akan kalah melawannya. Mana mungkin? Teknologi grup Xingzhou selama bertahun-tahun tidak pernah mengalahkan saya. Bagaimana mungkin saya bisa kalah? Berarti kamu sudah jatuh hati, tidak bisa menerima dia membohongimu, jadi kamu bersembunyi. Guru, Anda sudah sangat tua. Bisakah Anda bersikap lebih serius? Jangan hanya karena seorang Guzaza, kamu berpikir di dunia ini tidak ada pria baik lagi. Ini pasti Shen Zishou yang memberitahu Anda, kan? Jangan pedulikan siapa yang mengatakannya. Saya tidak salah menuduhnya, kan? Xia Anran. Setelah kamu bercerai dengan Gu Xinian, kupikir kamu mendekati Shen Zizhou ya? Tidak kusangka kamu malah bersama sampah seperti ini. Mungkin Shen Zizhou menganggapmu barang bekas, setelah selesai bermain dia membuangmu, ya? Orang tua ini sudah hampir mati, kamu masih mau saja? Kenapa? Apakah kamu terlalu sering makan makanan yang enak, sampai kamu harus mencoba rasa kotoran? Sungguh murahan sekali kamu ini. Anda di sini bicara apa? Aku tidak salah bicara kok. Apa hukuman dari Gu Xinian terlalu ringan bagimu, sampai kamu berani datang menantangku? Bagaimana kamu bisa tahu? Ini semua salahmu. Pasti kamu mengancam Gu Xinian, memaksanya untuk menyingkirkan anakku. Kamulah penyebab semua penderitaan yang aku rasakan, dasar wanita jahat. Kamu dan Gu Xinian memang pasangan yang serasi, bahkan delusi kalian pun sama. Tapi tolong menjauhlah dariku. Aku bahkan tidak tertarik untuk menyakiti kalian. Aku paling benci dengan sikapmu yang merasa paling benar ini, seolah-olah hanya kamu yang paling betul di seluruh dunia ini. Sebenarnya kamu juga tidak lebih baik dari Shen Zizhou. Kamu lebih menjijikkan daripada aku dan Gu Xinian. Coba katakan hal buruk tentang dia lagi. Coba katakan itu lagi. Nyonya Gu, oh tidak. Sekarang Anda harus dipanggil Nona Xia. Tak disangka, saat perjalanan bisnis ke Haicheng ini, saya masih bisa bertemu dengan Anda. Benar-benar takdir ya. Apakah Ruyan tidak menyinggung Anda? Ruyan? Dia sekarang bersama Anda? Betul, betul. Dia sekarang adalah wanita saya. Saya akan mengawasinya dan sama sekali tidak akan membiarkannya merebut pria dari Anda. Anda tenang saja, ya. Tenanglah. Nona Xia, ini kartu nama saya untuk paten Anda. Jika Anda membutuhkan mitra kerja, Anda harus mencari saya. Mari kita kaya bersama. Bos Wang, dulu Anda membantu Gu Xinian berpura-pura menipu saya, mengatakan dia adalah pacar Anda. Saya benar-benar tidak menyangka. Itu menjadi kenyataan. Istri sah Bos Wang menemaninya selama 30 tahun, mereka pernah makan satu kotak nasi bersama, saling mendukung hingga hari ini. Saya tidak menyangka Anda diselingkuhi olehnya. Anda benar-benar menjadi wanita simpanan, dimanapun Anda berada. Harus saya akui, taktik Anda benar-benar pintar sekali. Kita impas. Anda bisa membujuk Shen Zizhou, menghancurkan perusahaan Gu Xinian, membuatnya bangkrut. Kemampuan Anda diranjang, pasti lebih hebat dari saya kan? Apa yang Anda katakan? Gu Xinian bangkrut? Jangan pura-pura lagi, semua hal yang kamu lakukan itu sekarang sudah tersebar di internet, semua orang tahu. Kamu itu wanita jalang yang selingkuh saat masih menikah.
Shen Zizou hanyalah perusak rumah tangga kalian. Diam, kamu tutup mulut. Apa Shen Zizou bisa kamu hina begitu saja? Memangnya kenapa kalau aku menghinanya? Dia tidak mungkin membunuhku, kan? Engkau? Lihat cepat. Ini adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gu Xinian. Dia bilang, Shen Zizou merusak hubungan kalian, merebut istrinya, dan juga menyebabkan perusahaannya bangkrut. Dia sekarang mengecam Shen Zizou di seluruh internet. Dan grup Xingzhou sedang dalam masalah besar. Orang sekaya itu pasti bisa mendapatkan wanita manapun. Mengapa harus wanita yang sudah bersuami? Sakit Orang ya? kaya sekarang aneh-aneh saja. Wanita itu sudah punya suami tapi masih saja berselingkuh dengan pria lain. Orang ini sepertinya sengaja memohon simpati. Kenapa rasanya aneh ya? Aku juga merasa begitu. Jangan menilai sebelum tahu keseluruhan situasinya. Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya. Gu Xinian, karena kamu tidak mau berpisah secara baik-baik, jangan salahkan kalau aku bertindak tegas. Apa yang kamu lakukan? Tunggu aku. Kalau aku menderita, kamu juga jangan harap bisa tenang. Siapa yang menyuruhmu mengatakan semua itu padanya? Apa kamu tahu, gara-gara kamu, berapa banyak kerugian yang kutanggung? Siapa yang menyuruhmu mengatakan hal-hal itu padanya? Apa kau tidak tahu, gara-gara kau, berapa kerugian yang harus kutanggung? Dia menyakitiku begitu parah, memangnya kenapa kalau aku memaki-makinya? Awalnya kupikir karena Gu Xinian sudah tidak membutuhkanmu, aku bersenang-senang sebentar juga tidak akan rugi. Tidak kusangka, kau ini pembawa sial, hanya membuatku susah. Apa hakmu memukulku demi dia? Kenapa? Dia juga kau tiduri? Kau pikir dia sama sepertimu, hidup dari tidur dengan pria? Hal yang dia miliki, jika dia keluarkan, kau pasti akan ketakutan setengah mati. Kau pikir selama bertahun-tahun ini, Gu Xinian yang menghidupinya? Tidak, justru dialah yang menghidupi Gu Xinian. Mana mungkin? Itu tidak mungkin. Wangge, aku sama sekali tidak punya uang sekarang. Kau tidak bisa meninggalkanku di sini? Kau menghancurkan bisnisku, dan engkau masih saja ingin aku menghidupimu? Pergi. Jangan cari Gu Xinian, dia sekarang justru sangat berharap kau datang, itu akan berbahaya. Bagaimanapun perlakuannya padaku itu tidak masalah, tapi dia tidak boleh mencelakakan orang lain. Cepat, istrimu akan berada dalam bahaya. Apa? Kali ini, saya hanya bisa bantu Anda sampai di sini. Kamu sudah kembali. Aku tahu, trik ini pasti berhasil. Memang berhasil, membuatku merasa masa lalu hanyalah mimpi, dan membuatku melihat wajah burukmu itu dengan jelas. Juga membuatku merasa bahwa sebelumnya aku terlalu lunak. Seharusnya aku tidak memberimu sedikit pun kelonggaran. Apa maksudmu? Bukankah kamu kembali padaku? Kudengar perusahaan dan uangmu sudah habis semua. Rumah ini kubeli sebelum menikah dengan harga penuh. Dan hanya tertulis namaku sendiri. Sekarang, aku akan mengambilnya kembali. Kamu seharusnya tahu, tempat ini sekarang satu-satunya tempat yang bisa kutempati. Tahu. Makanya harus diambil kembali, agar kamu tidak hidup terlalu enak. Jadi masih ada waktu luang untuk mencari-cari masalah dengan orang lain. Kamu melakukan ini demi Shen Zizou? Kau pikir aku menjelek-jelekannya di internet dan sengaja datang kemari untuk membalasku? Begitu? Kau sendiri bilang itu fitnah, lingkungan internet, sekarang kacau balau. Hanya karena ada orang sepertimu yang berbicara omong kosong, kau seenaknya saja mengarang cerita, dan itu bisa menghancurkan hidup orang lain. Lalu, tidakkah seharusnya kau menanggung akibatnya? Kau tidak takut dia bersamamu? Hanya demi patenmu? Itu urusan nanti. Sekarang, aku hanya ingin membalaskan dendamnya. Kau tidak benar-benar jatuh cinta pada Shen Zizou, kan? Bukan urusanmu. Kau menceraikanku, pasti demi Shen Zizou, kan? Apa kekuranganku dibandingkan dia? Katakan padaku. Katakan padaku. Jangan mengarang cerita di sini.
Aku menceraikanmu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Itu karena kau telah merusak perasaan kita selama bertahun-tahun. Kau tidak mungkin melupakan Qin Ruyan, kan? Kau tak mungkin lupa dia pernah mengandung anakmu, kan? Kau pikir kau bisa bersama Shen Zizhou? Banyak hal yang Shen Zizhou sembunyikan darimu. Masih banyak lagi. Apa maksudmu? Ibunya menderita depresi berat dan punya tuntutan tinggi terhadap menantu perempuannya. Kau pikir dia akan membiarkan putranya menikahi wanita yang pernah menikah? Hal yang paling tidak bisa diterima oleh penderita depresi adalah tekanan. Jangan lupa, bagaimana ibumu meninggal. Menurutmu, dia akan memilih antara kau dan ibunya? Sayang, dia hanya main-main denganmu. Hanya aku yang tulus padamu. Jika kau mau bertanggung jawab pada Qin Ruyan dan anaknya, mungkin aku akan menganggapmu pria. Gu Xinian, sikapmu yang seperti ini, aku benar-benar meremehkanmu. Besok, saya akan meminta pengacara untuk mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan secara rinci masalah di antara kita berdua. Saya harap setelah ini, kamu mengurangi tindakan yang merugikan dirimu sendiri dan orang lain, dan berbuat baiklah. Saya beri kamu waktu 1 hari lagi untuk pindah dari sini. Besok pada jam yang sama, akan ada pembeli yang lihat rumah ini. Kamu mau menjual tempat ini? Tempat ini? Kota ini? Saya tidak akan kembali lagi. Setiap sudut di sini, kita yang mendekorasinya bersama. 10 tahun, kenangan selama 10 tahun penuh. Bagaimana bisa kamu tega menjualnya? Hubungan kita selama 10 tahun ini, semuanya hancur karena perselingkuhanmu benar-benar luluh lantak. Bagaimana bisa kamu tega melakukannya? Istriku. Saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Istriku, jangan pergi. Jangan pergi. Kenapa kamu di sini? Ayo, kita pulang ke rumah. Istriku, jangan pergi, istriku. Istriku, saya benar-benar salah. Kakak masih marah padaku ya? Jangan panggil aku begitu. Kita belum sedekat itu. Kemarin saat kau membelaku, kau tak menunjukkan belas kasihan pada mantan suamimu. Aku cukup tersentuh. Mengapa hari ini kau berubah pikiran begitu cepat? Kau tidak perlu tersentuh. Aku hanya tidak ingin berutang banyak padamu. Aku sudah memutuskan untuk pergi ke Sucheng. Saat kita bertemu lagi nanti, kita akan menjadi lawan bisnis. Dan aku tidak akan menahan diri terhadapmu. Kenapa kau bersikeras pergi ke Sucheng? Siapa sebenarnya yang ada di Sucheng itu? Kecilkan suaramu. Apa kau berpikir bahwa kekuatan perusahaanku tidak cukup, sehingga tidak layak untuk patenmu? Kalau begitu, aku harus memberitahu padamu, jika perusahaanku dianggap tidak cukup kuat, tidak ada perusahaan lain yang berani mengatakan mereka kuat. Aku akan membiarkanmu menjalankan operasional secara independen. Bagaimana kalau begitu? Bukan karena itu. Kalau begitu, kau pasti berpikir aku ini terlalu muda. Maksudku, usia. Tidak. Kalau begitu katakan saja kepadaku langsung, bagian mana dariku yang tidak kau sukai, aku bersedia berubah. Aku tidak menyukaimu sebagai seorang pria. Kau serius? Sebenarnya itu juga masih bisa diatasi, hanya saja harus pergi ke Thailand. Kau? Shen Zizhou. Mama. Shen Zizhou. Ibu. Maafkan saya. Direktur Shen, saya sungguh tidak bisa menghentikan Nyonya Besar. Coba katakan padaku, apakah kamu menjadi pihak ketiga? Dari mana ibu mendengar rumor ini? Semua sudah tersebar di internet. Apa ibu tidak tahu? Jawab aku, apakah ini benar? Tidak. Aku tahu apa yang paling ibu benci. Hal seperti ini, aku pasti tidak akan melakukannya. Itu benar. Nyonya Besar, Direktur Shen, selalu menjaga nama baiknya sendiri. Jangankan dengan istri orang, bahkan dengan wanita lajang, dia tidak mau bicara panjang lebar. Apakah ini benar atau palsu? Aku bersumpah demi langit, semua rumor di internet itu palsu. Masalah ini, aku akan urus sampai tuntas. Baiklah kalau begitu bagus. Keluarga kita
telah disakiti oleh pihak ketiga. Pihak ketiga, semua pantas mendapatkan hukuman. Nak, kamu adalah putra yang paling ibu banggakan. Kamu tidak boleh memiliki noda sedikit pun, termasuk calon menantumu. Juga harus bersih tanpa celah. Tapi Bu, aku sudah punya orang yang kusukai. Nyonya Shen, maafkan saya Nyonya Shen. Saya telah menyusahkan Direktur Shen. Tapi saya jamin, Direktur Shen adalah putra yang bermoral, yang selamanya pantas ibu banggakan. Terima kasih. Kamu memiliki pandangan yang sangat bagus. Saya yakin bahwa ke depannya, kamu akan menemukan orang yang cocok untukmu. Terima kasih Nyonya Shen. Direktur Shen, saya pamit dulu, sampai jumpa. Xia, Berhenti, ikut ibu pulang. Memang hanya gadis yang murni dan bersih yang pantas untuknya. Nona Xia, apakah rencana Anda sebelumnya untuk membangun laboratorium di Sucheng masih berjalan sesuai jadwal? Berjalan sesuai rencana. Baik, Ngomong-ngomong, tolong carikan aku siapa nama asli dari Nyonya Shen. Anda ingin mencari tahu tentang Nyonya Shen? Wajahnya terlihat tidak asing. Aku ingin memastikannya. Baik, aku akan mengirimkan info itu ke ponsel Anda. Bagaimana kau masuk? jangan lupa hotel ini milik keluargaku. Di mana Nyonya Shen? Apa maksud dari kata sampai jumpa yang barusan kau ucapkan? Arti harfiahnya. Nyonya Shen adalah ibu yang baik. Kau jaga dia baik-baik, jangan sampai saat kau kehilangannya, semuanya sudah terlambat. Karena ibumu meninggal akibat depresi, jadi kau tidak ingin ibuku juga melalui jalan yang sama? Benarkah? Bagaimana kau tahu? Aku tidak hanya tahu alasan kematian ibumu, aku juga tahu bahwa selama masa sulitmu, Gusinian selalu berada di sisimu. Maka dari itu kau mencintainya sepenuh hati selama bertahun-tahun ini. Kau menyelidikiku? Tidak perlu diselidiki, karena saat itu aku juga ada di sana. Apa katamu? Ibu, jangan. Ibu, jangan. Ibu, lepaskan aku, Ibu. Jangan takut, aku akan selalu menemanimu juga. Ayo pergi. Tante, semoga engkau beristirahat dalam damai. Aku akan selalu mencintai Xia Anran. Xia Anran, jadilah pacarku. Aku bersumpah, hanya engkau, seorang yang kucintai sepanjang hidup ini, dan aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Xia Anran, kamu harus bahagia. Ibu, aku ingin pergi ke luar negeri. Ternyata, kamu yang sering berziarah ke makam ibuku. Begitu banyak yang sudah kamu lakukan untukku, tapi aku sama sekali tidak tahu. Aku pernah berjanji pada ibuku
bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati sebuah pernikahan, dan aku juga tidak akan pernah merusak pernikahan orang lain. Maka dari itu, aku selalu tidak mengganggumu sampai aku mendengar bahwa kamu bercerai dengan Gu Xinian. Aku merasa seolah-olah hidup lagi. Jika ada hal yang aku sesali dalam hidup ini, itu adalah karena aku tidak bertemu denganmu sebelum kamu bertemu dengan Gu Xinian. Terima kasih. Ayo, aku akan bersulang lagi untukmu. Terima kasih sudah mengingatku begitu lama. Ternyata di dunia ini, selain ibu, masih ada orang yang mendukungku tanpa syarat seperti ini. Kamu mabuk? Aku akan membantumu ke tempat tidur untuk beristirahat. Aku tidak mabuk. Daya tahanku bagus kok. Ini semua salah Adinda. Ia tampan dan manis bicaranya. Aku terpesona oleh adik. Kakak, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tentu saja aku tahu. Sayang, coba ulangi lagi perkataanmu tadi. Aku bilang, aku tergila-gila pada Shen Zizhou. Katakan, apakah kamu mencintai Shen Zizhou? Aku cinta adik. Aku cinta Shen Zizhou, tampan, manis bicaranya, badannya bagus, dan juga punya perut kotak-kotak. Katakan lagi, coba katakan lebih banyak lagi. Aku semalam, salahkan saja adikku. Dia tampan dan pintar bicara. Aku mabuk kepayang oleh adikku. Jangan-jangan pakaianku diganti oleh Shen Zizhou? Aku dan dia melakukan apa? Sudah bangun, jangan panik dulu. Pakaianmu diganti oleh pelayan. Aku tidak mengatakan hal yang tidak seharusnya, kan? Itu milik Shen Zizhou. Shen Zizhou. Shen Zizhou. Kemana dia pergi? Dia juga tidak membawa ponselnya. Jangan-jangan Nyonya Shen kenapa-kenapa? Tuan Shen, ini adalah rumah sakit Renmin, bagian urologi. Anda menjalani operasi vasektomi di sini seminggu yang lalu. Hari ini saatnya untuk pemeriksaan lanjutan. Vasektomi? Anda istri Tuan Shen. Kan Nyonya Shen benar-benar beruntung. Tuan Shen bilang Anda takut dia selingkuh dan punya anak haram. Untuk membuat Anda tenang, jadi dia memutuskan untuk menjalani vasektomi. Direktur Shen sangat mencintai Anda. Saat ini, terasa seperti sengatan listrik di sekujur tubuh, menghancurkan gerbang hati yang ingin kututup dengan keras. Hati yang sudah lama gelap, kembali bersinar terang. Sarapan? Kenapa menatapku seperti itu? Terpikat lagi oleh adikmu? Halo, Nyonya Shen. Apakah Anda mendengarkan? Pemeriksaan ulang Tuan Shen, tolong sampaikan ini dengan pasti. Sudah tahu. Kenapa? Kamu tidak pernah memberitahuku? Ada apa? Terharu? Kalau begitu, apa kamu mau menyerahkan dirimu padaku?
Jika ibuku mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar nanti, jangan dimasukkan ke hati. Emosinya memang begitu, terkadang baik, terkadang buruk, sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Itu bukan kata-kata yang tidak enak didengar, itu adalah perhatian seorang ibu kepada putranya. Tenang saja, kita tidak akan tinggal bersama di masa depan. Aku juga tidak akan pernah membiarkanmu merasa tidak nyaman. Kamu juga harus berjanji kepadaku, kamu akan menjalani operasi pengembalian kesuburan, dan aku pun akan aktif menjalani perawatan. Jika tidak, aku tidak akan menikah denganmu. Baiklah. Ayo pergi. Nona Xia, apa perkataan saya kemarin? Tidak cukup jelas? Bu, ini salahku. Diam. Jangan bicara. Nyonya Shen, Anda menyampaikannya dengan sangatlah jelas. Sayalah yang berkhayal dan masih ingin mencoba berjuang lagi. Karena sudah tahu, itu hanya khayalan, maka tidak perlu ada sesuatu yang dibicarakan lagi. Silakanlah pergi, saya tidak akan mengantar Anda. Saya dengar Nyonya Shen saat muda adalah seorang wanita yang sangat hebat. Perusahaan ayah Shen Zizou juga Anda kembangkan sendiri. Namun impian Anda saat muda bukan menjadi seorang pebisnis, melainkan seorang ilmuwan. Cinta yang mengubah arah hidup Anda. Kamu tahu hal ini juga? Sepertinya kamu sudah banyak belajar. Jika tidak belajar, saya tidak akan berani untuk menemui Anda. Ibu Lin Wanyin. Kamu memanggil saya. Apa? Ibu Lin Wanyin. Nama Anda pernah beberapa kali muncul dalam makalah penelitian ilmiah besar. Anda adalah senior yang dikagumi oleh banyak mahasiswa ilmiah. Saat itu semua orang berharap akan ada bintang baru yang bersinar di dunia sains, tetapi kemudian nama Lin Wanyin tiba-tiba menghilang dan di dunia bisnis muncul seorang nyonya yang tegas dan cekatan. Saya rasa kedua nama ini adalah Anda, bukan? Kedua-duanya memanglah saya. Saya pikir saya telah menemukan cinta sejati, mengorbankan karier, dan sejak itu menggunakan nama suaminya. Tapi dari awal sampai akhir, orangnya tidak bertahan, namun saya kehilangan diri sendiri. Dulu saya juga sama seperti Anda. Sebutan Nyonya Gu ini telah saya pergunakan selama 7 tahun penuh. Pada saat dikhianati, aku memilih mengakhiri kesalahan, mengambil kembali karierku, dan mengambil kembali diriku sendiri. Meskipun nanti menikah, aku hanya punya satu nama, Xia Anran. Kamu lebih pintar dariku. Tak heran jika Zizou menyukai kamu. Anda juga bisa, Bu. Sudah terlambat. Tidak. Selama seseorang masih hidup, semuanya masih bisa dikejar. Benarkah masih bisa dikejar? Bisa. Percayalah padaku. Laboratorium Anran menyambut Nyonya Lin Wanyin untuk bergabung. Baiklah. Aku akan bersiap-siap sebentar. Duduklah dulu. Zizou, jaga. Jaga baik-baik pacarmu. Baik. Pacarku benar-benar pintar. Maafkan aku, membuat ibumu menangis lagi. Tidak apa-apa. Ini tangisan terakhirnya.